Pak Ustadz Halim, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini dalam rangka rutinan ya, kita rutinan untuk siraman setiap di bulan sekali ya. Untuk bulan pertama di bulan Maret sudah tanggal Juni ya, untuk yang kedua kali ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya minta tolong teman-teman dicerna ya dan didengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Halim nanti. Kita berharap dengan adanya siraman rohani bisa menambah wawasan dan ilmu kita, dan itu bisa diimplementasikan dalam bekerja. Karena bagaimanapun juga bekerja itu tanpa diimbangi dengan iman yang kuat, saya yakin tidak akan bisa mencapai apa yang kita ingin. Ya, saya juga berharap nanti, dan bukan saya aja sebetulnya, perusahaan juga berharap juga dengan adanya rutin acara seperti ini, diharapkan nantinya semua insan-insan pegawai UG Arta ini adalah benar-benar pegawai yang bertakwa ya, bertakwa, bekerja bersemangat, dedikasi tinggi, loyalitas tinggi, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan. Ini kerja kita ini kan sedikit berisiko ya, itu ya. Itu kalau buat iman ya. Saya minta semua mendengarkan dan juga harus diimplementasikan ya. Ditunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari lah. Saya minta juga nanti absennya ya, jadi absen ya. Sebagai laporan nanti pusat bahwa kita sudah melakukan acara dan diikuti oleh orang itu. Saya kira itu aja, tidak panjang-panjang ya. Waktunya sudah cukup lama. Kita ke Ustadz Halim. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah la manahu fihi salafun salihun. Wal khususan ala man fataha hadikum. Syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Al-qail fi hadisihi anibu ila rabbikum wastaghfiru min dhunubikum wastanibul ma'asi fi sahril haram. Al-hadis kama Allah abada wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Al-ayah sallallahu alaihi wasallam. Isa para nabi ulama setia para kiai sekitar para sakti sesepuh ini Bangkulo satu mati buki tegata pimpinan buki anda kesmanajemen badan pun Bapak Nopal Bangkulo satu mati. Tak terlupa kepada seluruh karyawan-karyawati yang dirahmati oleh Allah.
Pertama-tama dengan izin Allah, di malam yang sangat bahagia ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama talabul ilmi, guna melaksanakan rutinitas kita setiap 3 bulan. Tidak-tidaknya dengan pengajian saat menikah, muka-muka kita sedaya angsal ilmu ingkang manfaat hingga menjadi motivasi bagi kita untuk tetap semangat dalam bekerja. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW hingga sampun bagi pitutah mata kita sedaya ingin menikah bidinul Islam wal iman. Tinggi bahwa hingga mulia, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca salawat berundang dengan harapan semoga menjadi hajat kita bersama, utamanya hajat berusaha ini betul-betul diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesuksesan. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana amamatu ya wasi'al karumi huwal habibul ladhi ya syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya salli daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya arhamar rahimin ya arhamar ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabatku semuanya yang saya banggakan, kaji kita malam ini berkaitan tentang satu di antara cara agar kita tetap semangat dalam bekerja. Ketika kita bekerja harus betul-betul diniati karena ibadah. Kita tahu bahwa niat merupakan fondasi utama dalam segala aktivitas kita. Kita tahu sah tidaknya amal seseorang ini tergantung pada niat. Kalau kerja kita niati ibadah, insya Allah tidak hanya sekedar berpahala, tapi kata Rasulullah kal jihad fi sabilillah. Kita berangkat menuju ke perusahaan ini, setiap langkah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita jihad fi sabilillah. Makanya Pak Novel bagaimana para karyawannya tidak hanya sekedar sehat jasmaninya, tapi betul-betul sehat hatinya. Jasmani sakit butuh obat, rohani sakit butuh nasihat. Jasmani loro butuh tonggo, rohani loro butuh agama. Setidak-tidaknya kita diharapkan lewat kajian rutinitas tiap 3 bulan, jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Insya Allah kalau niatkan kita ibadah, maka setiap langkah kita terhitung amal ibadah. Apalagi tak terasa, sahabat-sahabatku semuanya, hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Ini termasuk salah satu Ashhurul Hurum, 4
bulan yang dimuliakan Allah. 3 di antaranya secara berurutan Dzulqa'dah kemarin sudah kita lalui, kemudian sekarang Dzulhijjah, kemudian setelah itu Muharram yang 1 bulan Rajab. Di bulan Dzulhijjah ini mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan etos kerja kita dengan niatan ibadah. Insya Allah di bulan yang dimuliakan Allah kita mendapatkan keberkahan lewat kita sama-sama menghormati bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nilai ibadah di bulan yang dimuliakan Allah utamanya pada 10 hari di bulan Dzulhijjah, di mana nilai ibadah itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika kita ikut sama-sama mensukseskan acara pengajian. Mungkin barangkali sejak pagi kita sudah lelah ya, bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, tapi untuk malam ini masih menyempatkan waktu guna sama-sama tolabul. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya fayasiru amalal akhirah bi husni niyyah. Seberapa banyak amalan dunia bisa berubah menjadi amalan akhirat karena bagusnya kita kerja dalam sehari-hari itu amal dunia, tapi bisa berubah menjadi amalan akhirat karena bagusnya yang menjadi penyemangat kita dalam bekerja karena semata-mata tujuan ibadah. Oleh karena itu kami amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fa yasiru amal dunya bi su'iniyah. Seberapa banyak amalan akhirat seperti sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, tapi bisa berubah menjadi amal dunia, tidak ada nilainya di mata Allah jika niatan kita salah, jika niatan kita jelek. Makanya innamal a'malu binniyat, yang pertama. Makanya mari kita tingkatkan amal solih kita di bulan yang dimuliakan Allah, karena nilai amal solih di bulan Dzulhijjah utamanya 10 di awal bulan Dzulhijjah sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah di hari ini, di bulan ini, dan alhamdulillah kita sudah masuki hari yang ketiga. Maka sedekah itu nilainya lebih dicintai Allah dari yang lainnya karena keberkahan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majelis taklim tidak hanya duduk badan kita, tapi hati kita juga sama-sama menyimak apa yang menjadi kajian kita malam ini. Makanya sahabat-sahabatku semuanya, biar kita tetap semangat dalam bekerja, niatan kita dalam bekerja semata-mata karena ibadah. Kemudian yang kedua, mari kita bangun hubungan silaturahim antar pertemanan. Jangan sampai ketika kita kerja, teman antar satu sama yang lain saling bermusuh. Bukankah akhul muslim, sesama umat Islam adalah bersaudara? Al-muslim khul muslim. Jangan sampai antar satu saling menjelekkan antar satu yang lain. Ada blok-blokan, hati-hati. Jangan sampai saingan boleh, tapi jangan sampai saingan yang tidak sehat. Sesama muslim utamanya. Ojo sampai awak dhewe niat nyambut gawe kepingin njelokno koncone demi kepentingan ambisi pribadi. Jaga silaturahim, jaga pertemanan ini sampai kita pulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contoh betapa sahabat-sahabat Rasulullah tidak hanya sekedar sahabat di dunia, tapi betul-betul menjadi sahabat di akhirat.
Makanya kewajiban kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis. Masing-masing dari kita tawasau bil haq, hendaklah saling menasihati agar tetap menetapi akan sebuah kebenaran. Apalagi godaan kerja hari ini, kalau tidak dilandasi dengan iman yang kuat, kita akan mudah tersesat. Hati-hati, karena perangkap setan. Bagaimana anak cucu Adam satu sama yang lain saling bermusuh. Sing seneng itu setan karena programnya sukses. Satu sama yang lain saling tidak menyapa. Itu program setan. Makanya jika ada teman satu sama yang lain, apalagi teman kerja, dia ingin menjelok Doni, dia ingin menyesatkan temannya, maka berarti dia terperangkap dengan pengaruh setan. Hati-hati. Kira-kira di sini banyak setannya apa banyak malaikatnya? Insya Allah banyak malaikatnya. Hati-hati. Sifat-sifat negatif mari kita hilangkan. Apalagi ini bulan yang dimuliakan Allah. Tidak hanya nilai kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, nilai kejelekan pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya hati-hati, ini sudah masuki hari yang keempat. Perbanyak amal baik, karena nilai kebaikan Allah lipat gandakan pahala. Utamanya kalau bisa puasa sejak hari pertama, puasa sunnah. Iki wis oleh 3 dino. Lamun gak iso hari yang ke-8 puasa tarbiyah. Kenapa itu dinamakan tarbiyah? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim merasa bimbang apakah mimpinya betul-betul dari Allah atau dari setan. Karena pada malam itu Nabi Ibrahim terdengar suara, ya Ibrahim ufi binatri, wahai Ibrahim tunaikan anak. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim belum diberikan keturunan oleh Allah, berwujud ngomong, andai kata Allah mengkaruniai seorang anak laki-laki, maka akan usul di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya. Situlah kemudian waktu berlalu, ketika di Baitul Maqdis beliau memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas solihin. Doa itu dikabulkan Allah sehingga beliau dikaruniai seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Disitulah pada malam tarbiyah ada suara hatif, ya Ibrahim ufi binatri, tunaikan nadarmu. Karena pada saat itu kamu pernah mengatakan, wallahi law kana li ibnun la adkhalnahu fi sabilillah wa ataqarrabu ilallah. Artinya beliau bimbang, ragu, mikir-mikir, apakah mimpinya aminallah atau syaitan, apakah dari Allah atau dari syaitan. Sehingga hari itulah dikatakan hari tarbiyah, hanya sunnah untuk menjalankan puasa. Kemudian pada hari yang ke-9 kita bertemu dengan hari Arafah. Andai kata kita mulai 1 tidak puasa, setidak-tidaknya Arafah harus puasa, meskipun itu sunnah. Saudara-saudara kita yang ada di Makkah ya, sedang wukuf di Arafah. Untuk apa? Munajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hari ini masih belum ditakdirkan bisa menjalankan ibadah haji, mari kita jalankan puasa Arafah. Setidak-tidaknya apa yang harus kita lakukan ketika puasa Arafah? Bagi kita terus muhasabah. Karena jaminan orang-orang yang menjalankan puasa Arafah, jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa tahun ini, dosa-dosa yang lalu, insya Allah kita terjaga, dijauhkan dari maksiat. Alhamdulillah. Saya bicara ini, muka-muka menisok poso. Noga iso, tanggal 9 minimal. Tanggal 9. Ustaz, bagaimana ini khilaf? Ada yang mengatakan hari rayanya Rabu, ada yang mengatakan bis, terserah dan pilih yang mana. Yang penting ketika memasuki hari yang ke-9
kita puasa, itu yang harus kita jalankan. Kemudian hari yang ke-10-nya kenapa dinamakan Arafah? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim mimpi lagi. Ada suara yang mengatakan, ya Ibrahim ufi binati, tunaikan nadarmu. Karena pada saat itu kamu sebelum mempunyai anak pernah berkata, wallahi law kana li ibnun la atbakhannahu fi sabilillah wa ataqahu billah. Akhirnya baru tahu Nabi Ibrahim bahwa mimpinya betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari itu dinamakan hari Arafah. Kemudian hari yang ke-10 kita bertemu dengan hari raya Kurban. Jangan sampai ya sembahyang apa? Idul Adha, sholat Idul Adha. Malamnya ya kita banyak doa kepada Allah. Kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu. Belum kita jawab dulu adanya, nanti kita doa. Nanti saya sahabat-sahabatku semuanya yang saya banggakan, tadi sampai mana? Hari yang ke lamun gak poso mulai tanggal 1 aja sampai lagi 8. Lamun wong gak poso Dene sawo tetep gak poso dina kaping 10 itu kok wedhus. Lagi kurban. Ya bakar-bakar kok. Nah wis enak kan? Wis gak poso
Terus aku eman karena kesempatan baik hari ini ya belum tentu dapat dalam kesempatan yang bulan Dzulhijjah tahun ini, belum tentu kita dapat bulan Dzulhijjah tahun depan. Rofah baru tahu bahwa mimpinya itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuki hari yang ke-10 Nabi Ibrahim melaksanakan ya betul-betul beliau akan menyembelih Nabi Ismail yang kemudian diganti oleh Allah kambing kibas dari surga. Makanya sahabat-sahabatku semuanya, amalan-amalan ya amal-amal soleh yang tidak bisa kita temukan di bulan selain bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa karena di bulan ini ada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah kita bertemu dengan hari Tarwiyah, hari yang ke-8, kita bertemu dengan hari yang ke-9, kita bertemu dengan hari raya Kurban, kemudian Ayyamut Tasyrik ya, hari yang mana kita haram untuk berpuasa. Nah saat itu ya umat Islam sama-sama menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan daging kambing sekaligus daging sapi. Ini di antaranya Ayyamut Tasyrik ya 11, 12, 13. Ini setidaknya. Kemudian ada pelaksanaan ibadah haji khusus di bulan Dzulhijjah. Selain Dzulhijjah tidak ada. Dzulhijjah bulan-bulan haji masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Makanya kita berharap kepada Allah semoga Allah takdirkan kita bersama sehingga kita tahun depan atau tahun kapan saja takdir bisa melaksanakan ibadah haji. Isok rombongan sakoncoan dipimpin Pak Novel Alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan bersama. Kesimpulan ngaji hari ini, mari jalin hubungan silaturahim antar pertemanan biar kita tetap semangat ibadah, baru setelah itu cintai pekerjaan kita, jangan sampai tidak mencintainya. Artinya apa? Kalau bekerja disertai rasa senang, insya Allah seberat apapun tantangannya, insya Allah kita lalui betul-betul mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat-sahabat Ismalaya, ini malam-malam istimewa karena Pak Novel beliau bilang itu masuk tasyakuran penempatan kantor baru. Semoga di bulan Agustus sudah maksimal bisa kita tempati sehingga diharapkan kita lebih nyaman, lebih fokus, lebih semangat bekerja sesuai target perusahaan. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Monggo kita mau sholawat, kita baca Alam Nasrah dulu 3 kali sama Alam Tarot. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka rizqaka وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل صلاة كاملة وسلم تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى صحبه في كل لمحة ونفس بأدب كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال به وحسن الخواتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بآيات كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا إلهنا أنت مقصودنا وغيثك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك يا كريم اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصفي أسامنا ونور قلوبنا وسدد إيماننا وأحسن أعمالنا ووفق أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات اقض حوائجنا ويسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا
nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi fajjal mustama'na ghayat husnul fitan wa atina ma tasa'alna min 'ataya kal jisam wa aqimil arwah minna bil liqa'i khairil anam wa ablihil muhtar anna bi salati wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi jahi sayyidil mursalin. Istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi asrari sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bukan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum wa yaghfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.